Deklarasi. Kami, warga kota Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dengan ini menyatakan. Ulangin, itu nggak bareng itu. Ya. Jangan panjang-panjang. Deklarasi. Kami, warga kota Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dengan ini menyatakan. Satu, bahwa kami telah merasakan karya dan kinerja dari Gubernur Anies Baswedan selama memimpin Jakarta pada periode 2017-2022. Antara lain penanganan banjir, sumur resapan, Jaklingko, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, pengolahan sampah, dan penataan kampung, kota yang sangat kami rasakan manfaatnya. Dua, masih banyak lagi prestasi Gubernur Anies lainnya selama memimpin Jakarta, seperti program menggratiskan PBB di bawah 2 miliar, aplikasi Jaki yang siap 24 jam menerima pengaduan masyarakat, pembangunan jalur sepeda, pemberian KJMU, hingga bantuan prioritas untuk lansia. Tiga, oleh karena itu, pada hari ini, setelah kami laksanakan musyawarah, warga kota Kecamatan Gambir yang terdiri dari warga kota kelurahan Cideng, Duri Pulo, Gambir, Pondok Kelapa, Petojo Selatan, Petojo Utara. Dengan ini kami deklarasikan bahwa warga kota Gambir mendukung Anies Baswedan kembali menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Gambir, Jakarta Pusat, 22 Juni 2024. Atas nama warga kota Gambir, Jakarta Pusat. Terima kasih. Warga kota Gubernur Anies. Mantap. Ketika Pak Ahok menggantikan Pak Jokowi, waktu itu ada wacana bahwa kawasan kita mau digusur. Kita cemas setengah mati, Pak, karena kita belum punya rumah. Kita mayoritas penduduk warga sekitar situ boleh dibilang menengah ke bawah yang berpenghasilan maksimal UMR. Kadang ya banyak juga pedagang yang kita cari makannya di situ gitu untuk kehidupan kita sehari-hari ya, Pak. Waktu zaman Pak Ahok itu kita tuh cemas, Pak. Sampai akhirnya datanglah masa Pilgub 2017 ya. Kita tuh berharap karena kita lihat Pak Anies dari visi misi, terus Pak Anies lewat debat di situ ada Pak Anies mengungkapkan bahwa Pak Anies nggak bakal mau gusur gitu ya.
kita yang kaum apa sih namanya marginal dibilangnya gitu. Kita mau dimanusiakan gitu. Kita tuh seneng banget Pak ya. Makanya alhamdulillah walaupun kita nggak ada yang sponsorin, kita nggak ada yang maksudnya yang kayak gini nih, maksudnya ada yuk kita pilih Pak Anies gitu. Kita nggak ada, tapi kita sadar bahwa kita butuh Pak Anies. Begitu kita ditinggal Pak Anies 2 tahun ini, saya sebagai ibu dengan 4 orang anak, yang anak saya ada yang kuliah, SD, SMP, SMA. Saya merasakan sendiri Pak kesusahan ketika ditinggal Pak Anies. Beda ya Bu ya? Iya, satu ya masalah KJP sama KJU. KJP sama KJU. Saya mengalami sendiri Pak. Saya sampai nggak tahu lagi mesti ngadu kemana. Sampai saya pernah minta di daerah kita ada anggota DPRD, itu pun nggak tembus gitu. Begitu diganti sama Pak Heru. Anak saya 3 yang bersekolah, 1 yang kuliah di Universitas Negeri, waktu itu dapat KJMU. Tiba-tiba yang 3 diputus Pak, KJP-nya hanya tinggal 1. Kemudian sampai saat ini hanya 1 Pak yang itu. Nah udah gitu kita nih, saya nih sebagai ibu kan berjuang Pak. Gimana caranya anak-anak saya harus bisa tetap sekolah dengan penghasilan kita yang pas-pasan. Anak saya kuliah dengan 3 orang anak yang harus saya biayai juga. Tahu sendiri kan Pak, biaya pendidikan mahal. Jangankan biaya pendidikannya, ongkos buat hari-harinya itu aja udah cukup memberatkan kita gitu. Ditambah lagi tiba-tiba KJP anak saya stop, KJMU-nya stop. Berasa banget Pak, kita bayar uang kuliah 4.500.000 tuh 1 semester. Yang tadinya gratis ditanggung sama Pemprov lewat KJMU, tiba-tiba berhenti gitu. Ya udah, akhirnya saya udah ke dinas sosial, ke kemarin tetap aja enggak gitu. Sampai saya ngerasa gini, ih Pak Heru tuh kejem banget ya gitu. Kok ini tuh kejem bukan ibu doang, banyak Bu. Iya, saya sampai gitu, kok kejem banget ya. Saya bilang, kok beda banget sama Pak Anies gitu. Kok kita nggak dimanusiain banget gitu. Sampai saya akhirnya, ya sudahlah, saya bilang sama anak saya, ya udahlah, gimana caranya kamu masih bisa harus sekolah, kuliah tanpa bantuan gitu. Oke. Nah akhirnya alhamdulillah anak saya yang SMP KJP-nya dapat lagi, tapi yang 1 sudah lulus SMA belum melanjutkan, yang 2 ini masih SMA sama masih kuliah. Nah kita biaya sendiri sekarang. Itulah yang kita rasakan setelah kita ditinggal Pak Anies gitu. Makanya saya juga berharap insya Allah mudah-mudahan mendengar Bang Anies ini akan maju lagi di Jakarta. Bagaimana perasaan Ibu? Oh senang banget Pak, saya bersyukur. Malah waktu itu saya sebelum Pak Anies keluar dari mulut Pak Anies sendiri bahwa Pak Anies mau mencalonkan, saya cukup bimbang Pak. Saya cukup gelis. Maksudnya gini, ini kita nanti kalau bukan Pak Anies yang mimpin lagi, nggak tahu ya nasib kita di daerah ini, pasti kita akan digusur. Karena kita udah ini juga Pak, di wilayah kita udah ada pembangunan stasiun Tanah Abang. Yeah. Katanya kita tuh udah diisuin dari tahun lalu kita mau digusur, entah kapan. Saya coba cari tahu inian setempat, tapi mereka nggak pernah jawab. Kita nggak tahu gitu. Makanya kita cukup cemas juga begitu dimulai pembangunan di Tanah Abang itu. Ya ampun, saya bilang ya Allah, mudah-mudahan Pak Anies naik lagi jadi gubernur. Jadi supaya kita nih dilindungin sama Pak Anies gitu. Kalaupun nanti tanah kita mau dipakai, insya Allah kalau Pak Anies yang mimpin, Pak Anies bakal ganti gitu. Karena kebetulan juga saya kan ketua Karang Taruna di wilayah RW 4 Duripulo. Jadi saya tahu apa yang dirasakan masyarakat kami gitu. Semenjak zaman Pak Anies, yang namanya bansos atau bukan bansos ya sebutannya, apa ya? Bantuan itu merata mau yang ibaratnya umur yang 100 tahun. Nah kalau sekarang jujur Pak, banyak sekali ada yang dipotong-potongin, ada yang hilang, ada yang tadinya dapat nggak dapat.
Itu banyak keluhan yang di wilayah kita. Benar-benar butuh malah nggak dapet. Yang butuh, yang benar-benar butuh Malah nggak dapet. malah ya bisa bilang menangis lah ngelihat yang dapat. Saya kan kuliah ya di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Jadi yang saya rasakan itu adalah Jaklingko. Jadi Jaklingko itu masih bisa dirasakan walaupun Pak Anies sudah tidak menjabat, tapi kinerjanya tuh masih hasil dari kinerja yang dibuat itu masih bisa tetap dirasakan oleh masyarakat. Selama kepemimpinan Pak Anies kemarin tuh sangat kita rasakan, terutama warga Petojo Selatan yang khususon ya kita udah tahu kinerjanya, makanya ini kemungkinan besar Pak Anies itu nggak gila jabatan sebenarnya. Ini kemauan, terus terang aja kemauan warga, maunya warga DKI itu supaya Pak Anies itu memimpin Jakarta lagi. Karena apa? Kita tahu track recordnya Pak Anies bagaimana memimpin Jakarta. Nah, saya menyatakan sendiri, tahu sendiri jam segini itu Pak Anies itu belusukan ke nengokin kali itu kampung Petojo Selatan tuh jam segini ditengokin tanpa ada pengawalan, tanpa ada apa. Yaitu inisiatif Pak Anies pengen tahu warganya Jakarta itu seperti apa. Nah, makanya alhamdulillah pada sore hari ini saya pribadi warga Petojo Selatan dan umumnya Kecamatan Gambir, insya Allah kita target kita melampaui batas di saat waktu pilkada yang pertama dulu, di saat Pak Anies itu jadi gubernur DKI. Apalagi ini alhamdulillah para ibu-ibu solid semua. Nah, insya Allah setelah deklarasi ini Bang, kita juga sosialisasi ke warga-warga apa yang telah dikerjakan Pak Anies dulu, kita menyambung berkelanjutan untuk Pak Anies maju lagi jadi gubernur. Ya keinginan kan kemarin jadi presiden. Ya kita sudah bantu semaksimal mungkin. Ya Allah berkehendak lain, ya udah kita terima. Ya insya Allah ini keuntungan warga Jakarta. Pak Anies kembali lagi ke Jakarta memimpin warga-warga Jakarta. Insya Allah KJP semua kalau masalah keluhan kita semua merasakan Bang. Merasakan masalah diskriminatif, masalah pertama KJP itu jelas. Pribadi saya, anak saya juga jadi korban. Jadi korban masalah KJP juga. Ya. Dana KIP juga. Dana KIP itu juga PIP, dana PIP juga itu berkesambungan juga itu. Itu dana PIP sama sekali nggak sama turun walaupun toh itu program pemerintah. Tapi minimal kebijakan Pemda itu juga mempengaruhi. Yang memang nggak turun ya, Pak? Sangat banyak sekali, Pak. Saya merasakan di Jakarta Selatan pun juga begitu. Sebelumnya turun normal, nggak ada apapun. Pak Anies alhamdulillah semua merasakan. Sekarang diganti PJ Pak Heru itu ya masyarakat sangat mengeluhkan masalah kehidupan, masalah kesejahteraan itu sangat-sangat mengeluh, terutama ya, tapi ya nggak bisa berbuat apapun ya, karena pengaduan kita kalau dulu Pak Anies setiap ada warga mengadukan apapun langsung cepat ditanggap. Sekarang lama ya. Sekarang proses-proses pernah itu nggak langsung ditanggapin. Nah itu aja. Kita sebetulnya sebagai warga DKI kita sangat miris dengan keadaan seperti ini. Maka dari itu warga Kota Jakarta termasuk Kecamatan Gambir yang dari 6 kelurahan, saya mohon, saya minta bekerja keras Mengusung kembali Pak Anies untuk kembali menjabat sebagai gubernur di daerah khusus Jakarta. Dulu kan DKI Jakarta, sekarang daerah khusus ya Bu. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena belakangan kita mengetahui fakta bahwa uang-uang yang seharusnya didistribusikan untuk KJMU, KJP Plus gitu, dan untuk redistribusi kesejahteraan di wilayah DKI Jakarta ternyata banyak sekali yang kena potongan. Nah, itu merupakan bukti daripada gagalnya rezim hari ini, gagalnya pemerintah Provinsi DKI hari ini dalam mengelola dan mengatur keuangan di tingkat APBD gitu. Betul. Dan kemudian tadi dari perwakilan Cideng ya Bu, punya ketakutan gitu bahwa kalau gubernurnya bukan Pak Anies bisa terjadi penggusuran gitu.
Nah itu bisa saja terjadi ya, karena kita lihat ketika kepemimpinan Pak Anies, hanya dia yang benar-benar menata wilayah yang seharusnya dipimpin oleh rezim sebelumnya itu pasti digusur. Dan di zaman Mas Anies itu ditata gitu, dibangun ruang hidupnya gitu, tapi tidak disingkirkan dari ruang hidup dia gitu. Karena Pak Anies benar-benar memiliki jiwa humanis, artinya menghargai manusia sebagaimana kemanusiaan itu sendiri. Sehingga ketika memang masih ada warga yang mau tinggal di situ, mencari penghidupan di sekitar situ, ya caranya bukan dipinggirkan gitu. Mestinya diangkat derajatnya supaya dia mempunyai martabat untuk lebih ingin memperbaiki hidupnya lebih baik lagi ke depan. Nah hari ini BOTI, KJP dan KJMU itu sudah dipotong, bahkan nggak diberikan sama sekali selama 2 bulan. Nah itu adalah keprihatinan kita semua dan bentuk daripada ketidaksepakatan kita. Maka kita ingin kembali mengusung Mas Anies supaya programnya bukan hanya kembali gitu, namun juga meluas skalanya gitu. Mungkin itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.